trader, berjumpa lagi bersama saya di channel Ahli Tej. Jadi pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan berbagi video edukasi kembali seputar binary option atau khususnya trading di all in trade ya. Saya perhatikan ada banyak sekali sahabat-sahabat semua yang masih bingung ya mengenai strategi tekanan candlestick. Tidak hanya pada kolom komentar, tetapi ada juga yang menanyakan secara langsung melalui via media sosial saya yang sudah saya sediakan pada kolom deskripsi ya. Mereka bertanya, "Bang, bagaimana sih cara melakukan trading menggunakan strategi tekanan candlestick?" Nah, untuk itu pada video ini akan saya jelaskan kembali mengenai strategi tekanan candlestick secara jelas dan sedetail-detail mungkin. Saya harap Anda semua dapat memperhatikan dan mendengarkan dengan baik semua yang saya jelaskan pada video ini. Oke, kita mulai. Strategi tekanan candlestick. Strategi tekanan candlestick adalah sebuah teknik yang digunakan oleh semua trader untuk dalam bertrading untuk mendapatkan sebuah profit ya. Dan trading tersebut dapat dilakukan di broker manapun selama broker tersebut menyediakan yang namanya candlestick ya. Menyediakan sebuah metode yang namanya candlestick atau grafik candlestick, oke? Dan strategi tekanan candlestick ini sendiri kita hanya fokus terhadap tekanan dan guncangannya saja ya, bisa dimengerti. Dan bagaimana cara melakukan atau trading yang menggunakan strategi tekanan candlestick ini? Caranya Anda hanya fokus kepada dua faktor yang teman-teman. Yang pertama adalah tekanan dan yang kedua adalah guncangan ya. Apa itu tekanan? Jadi tekanan ini adalah sebuah naik turunnya grafik ya. Sebuah naik turunnya grafik yang dimana grafik tersebut naik atau turunnya secara perlahan ya. Misalkan dia naik dia secara perlahan, kemudian dalam membentuk candle tersebut, candle yang terbentuk tipis-tipis teman-teman, dia perlahan kemudian yang dibentuk juga tipis-tipis. Nah, itu namanya tekanan ya, perhatikan. Dan yang kedua adalah guncangan. Guncangan ini apa? Guncangan hampir sama dengan tekanan, tetapi bedanya jika tekanan dia naiknya secara perlahan, namun guncangan dia naik atau turunnya patah-patah. Misalkan dia naik, tiba-tiba naik secara drastis, kemudian tiba-tiba turun juga secara drastis ya. Jadi dia patah-patah seperti itu. Dan dalam membentuk candle juga, guncangan ini dia membentuk candlenya tebal teman-temannya, tidak tipis seperti tekanan. Jika tekanan tadi dia tipis dan perlahan, namun di guncangan dia dalam membentuk candlenya dia tebal kemudian patah-patah. Itu dia tekanan dan guncangan. Saya harap Anda paham ya, memahami sebab tekanan dan guncangan ini penting teman-teman dalam strategi tekanan candlestick ya. Oke, selanjutnya bagaimana cara bertrading ya menggunakan strategi tekanan candlestick ini. Jadi kita selain fokus terhadap tekanan dan guncangan, yang harus kita lakukan adalah menganalisa, ingat, menganalisa satu candle. Oke, menganalisa satu candle. Candle mana yang harus dianalisa? Candle yang sedang terbentuk atau satu candle sebelum kita melakukan open posisi. Contoh, misalkan Anda bertrading menggunakan periode 1 menit ya. Otomatis satu candle adalah 1 menit. Oke, ngerti ya? Jadi kita harus melakukan analisa sebelum detik 00. Sebab jika detik 00 akan terbentuk candle baru, tekanan baru dan guncangan baru. Oke. Jadi Anda harus melakukan analisa tekanan dan guncangan tadi terhadap satu candle sebelum Anda open posisi, atau sebelum detik 00, atau juga sebelum satu candle terbentuk ya. Jadi Anda harus melakukan terhadap satu candle sebelum Anda melakukan open posisi di candle selanjutnya. Yap. Jadi Anda melakukan analisa, Anda perhatikan tekanan dan guncangannya ya. Tekanan dan guncangan, ingat, satu candle sebelum Anda open posisi dan tekanan dan guncangannya ya. Kemudian kapan
kita harus melakukan open posisi jika menggunakan strategi tekanan candlestick. Saya sarankan kepada Anda untuk melakukan open posisi jika menggunakan strategi tekanan candlestick yang saya jelaskan ini, yaitu pada detik 00. Kenapa harus detik 00? Seperti yang saya katakan, strategi tekanan candlestick adalah sebuah teknik atau strategi yang kita gunakan, dalam menganalisa, dan menganalisa tersebut dibutuhkan sebuah candle, dan candle yang dibutuhkan adalah satu candle sebelum kita melakukan open posisi. Seperti yang saya katakan, misalkan Anda melakukan bertrading ya menggunakan periode 1 menit, jadi otomatis satu candle adalah 1 menit. Jadi Anda harus melakukan analisa. Misalkan sekarang candle sedang terbentuk ya, jadi Anda melakukan analisa terhadap candle yang sedang terbentuk tersebut. Anda perhatikan tekanan dan guncangannya ya, satu candle yang sedang terbentuk. Oke, Anda perhatikan tekanan dan guncangannya, dan pada saat bisa itu mendekati detik 00 ataupun di detik 00 ataupun lebih sedikit di detik 00 ya. Namun saya anjurkan di detik 00 ya, Anda harus melakukan open posisi di pada detik 00 tersebut. Oke, atau jika mendekati detik 00 juga tidak apa-apa, atau jika lebih sedikit juga tidak apa-apa, asalkan jangan lebih 30 dan jangan pula sebelum 30 ya. Oke. Kemudian kenapa kita saya menyarankan untuk open posisi pada detik 00, karena seperti ini teman-teman. Strategi tekanan candlestick ini kita harus melakukan analisa terhadap satu candle sebelum candle tersebut terbentuk ya. Dan biasanya dalam pembentukan sebuah candle itu terdapat tekanan dan guncangan ya. Terdapat dua faktor ini, guncangan dan tekanan, tekanan dan guncangan, guncangan dan tekanan. Oke, Anda perhatikan ada dua faktor tersebut ya. Jadi dua faktor tersebut yang harus Anda perhatikan ya. Nah, biasanya jika di awal detik itu hanya tekanan yang terlihat ya. Sudah tahu tekanan dan guncangan kan? Tadi sudah saya jelaskan, saya harap Anda memahami ya, memperhatikan dan mendengarkan dengan baik. Oke, agar Anda paham. Jadi biasanya awal mula terbentuknya sebuah candle itu hanya terlihat tekanannya saja ya. Hanya tekanannya saja. Kemudian guncangan tersebut belum terlihat. Namun kapan terlihat guncangan tersebut? Guncangan tersebut ya terlihat atau nongol teman-teman secara jelas ya. Itu biasanya mendekati detik-detik akhir, mendekati detik-detik 00. Bisa jadi dia detik kelima sebelum detik 00, ataupun detik kedua sebelum detik 00, ataupun detik ketujuh sebelum detik 00 ya. Jadi itu kenapa saya anjurkan Anda untuk open posisi di detik 00 ya. Oke, paham? Santai, silahkan berpikir terlebih dahulu ya. Kemudian untuk tekanan sudah ya, tekanan guncangan sudah, open posisi sudah. Oh iya, strategi tekanan candlestick. Strategi tekanan candlestick ini bisa digunakan pada broker apa saja. Jadi tekanan candlestick yang saya jelaskan ini ya, ini menurut analisa sendiri ya, bukan nyontek atau beli juga bukan. Ini adalah hasil analisa sendiri. Jadi strategi tekanan candlestick yang saya jelaskan ini, yang hasil analisa saya sendiri ini dapat digunakan pada broker manapun teman-teman. Jadi Anda tidak perlu khawatir ya, di broker manapun strategi tekanan candlestick ini dapat Anda gunakan dengan tanda kutip selama broker tersebut memiliki candlestick ya. Kan ada tuh broker-broker keuangan yang tidak menyediakan candle ya, dia hanya menyediakan grafik lilin misalkan. Nah, itu tidak bisa. Namun jika broker tersebut memiliki atau menyediakan candlestick, maka strategi tekanan ini dapat Anda gunakan ya. Salah satunya yang paling banyak di request oleh sahabat-sahabat semua adalah di all in trade ya. Karena saya juga salah satu player ya, atau trader di all in trade sendiri. Jadi selama broker-broker tersebut menyediakan atau memiliki candlestick ya,
Jadi strategi tekanan yang sejelaskan ini dapat Anda gunakan ya. Oke. Selanjutnya, bagaimana jika Anda sudah sejelaskan tadi yang harus dianalisa apa, tekanan yang harus diperhatikan juga apa, dan open posisinya juga kapan sudah dijelaskan. Jadi sekarang saatnya saya memberikan kunci kepada Anda. Kunci atau rahasia atau juga poin ya, poin penting. Intinya ini rahasia yang belum tentu semua trader membagikannya ya. Tetapi di sini semuanya akan saya bagikan saja, bukan untuk cari muka, bukan teman-teman ya. Karena saya juga dulunya sama seperti Anda semua, bingung ingin mencari mentor, menjadikan siapa sebagai mentor, karena kemudian melihat dari berbagai video edukasi juga mereka tidak menjelaskan secara rinci, bahkan bukan secara rinci teman-teman. Bahkan mereka menyembunyikan alasan asli ya kenapa mereka open posisi sell atau buy seperti itu. Saya juga pernah di posisi Anda posisi sakit seperti Anda. Saya sudah pernah bingung mencari siapa sebagai mentor ya teman-teman. Saya juga pernah bingung seperti itu, kemudian tidak mengerti dan ingin belajarnya dengan siapa, bingung. Saya juga pernah seperti itu. Maka dari itu semuanya saya bagikan secara terbuka saja, tidak ada yang saya rahasiakan, apalagi untuk diperjualbelikan ya teman-teman, tidak. Jadi Anda semua tidak perlu khawatir ya. Sebab seperti ini teman-teman, bagi saya berbagi ilmu tidak akan membuat saya jatuh miskin teman-teman. Oke? Berbagi ilmu tidak akan membuat saya jatuh miskin. Maka dari itu semua materi yang sudah saya pelajari dari nol hingga saat ini ya, semua pengalaman saya bagikan semuanya. Itu semua tergantung dengan Anda. Selama Anda memperhatikan dan memiliki niat untuk belajar, oke, welcome. Tidak apa-apa, Anda akan mengerti. Namun jika Anda hanya ingin langsung ke inti-intinya saja, saya rasa tidak akan bisa Anda profit ya. Oke, lanjut. Ada 5 rahasia dalam strategi tekanan candlestick teman-teman ya, atau 5 poin penting atau 5 kunci. Karena tidak melakukan analisa tidak hanya cukup teman-teman, ada teorinya. Apa saja tersebut? Inilah 5 poin penting atau 5 rahasia dari strategi tekanan candlestick. Yang pertama, perhatikan. Kita mulai. Yang pertama, jika tekanannya ke arah atas dan terdapat juga guncangan, dan guncangan tersebut mengarah ke atas, Anda harus open posisi sell. Oke. Poin kedua atau teori kedua, jika tekanan mengarah ke bawah, kemudian ada guncangan juga mengarah ke bawah, Anda harus open posisi buy. Mengerti? Poin ketiga, jika tekanan mengarah ke atas, kemudian terdapat guncangan, dan guncangan tersebut mengarah ke bawah, Anda harus open posisi sell. Yap. Poin keempat, jika tekanannya mengarah ke bawah, kemudian terdapat guncangan, dan guncangan tersebut mengarah ke atas, maka Anda harus open posisi buy. Oke. Dan yang kelima, jika tekanan mengarah ke atas atau mengarah ke bawah dan tidak ada guncangan ya, tidak ada guncangan di akhir detik, atau tidak ada guncangan juga di awal detik, atau tidak ada guncangan juga di pertengahan detik, artinya real tekanan, maka Anda harus open posisi mengikuti tekanan tersebut, jangan melawan tren. Yap. Sebab strategi tekanan candlestick tidak boleh melawan tren. Jika tekanannya mengarah ke atas, tidak ada guncangan, maka Anda harus open posisi buy. Yap. Namun jika tekanan tersebut mengarah ke bawah dan tidak ada guncangan juga sama sekali, Anda harus open posisi sell. Ikuti saja arah tekanannya dan jangan melawan tren. Oke, mengerti? Anda pernah melihat sebuah ruangan yang dikunci secara rapat menggunakan gembok, dan Anda ingin membuka ruangan tersebut, tentu dibutuhkan
sebuah anak kunci, bukan? Dan 5 poin penting ini adalah anak kuncinya. Oke, seperti yang saya katakan, jika materi saja tidak cukup teman-teman ya, harus dibutuhkan juga yang namanya praktek. Untuk itu langsung saja kita praktek. Oke, baiklah. Sekarang saya sudah masuk ya ke situs atau platform All-in Trade, dan sekarang saatnya kita melakukan praktek ya. Di sini saya menggunakan akun real ya teman-teman. Pertama, saya menggunakan akun real. Saya scroll ya, bisa Anda perhatikan dengan 80%. Kemudian modal kita $800 ya. Alhamdulillah akhir-akhir ini saya profit ya, jadi bisa meningkatkan modal saya. Jadi seperti biasa kita cari terlebih dahulu di mana resisten dan supportnya teman-teman. Setelah memilih market ya, Anda cari resisten dan supportnya ada di mana. Oke, sekarang saya perbesar, siap-siap open posisi. Nah, Anda perhatikan nih guncangan teman-teman, seperti ini yang namanya guncangan. Tuh dia guncangan, tuh guncangan. Jika guncangan ke atas, kita akan open posisi sell. Kita tunggu detik 00 ya. Kita langsung praktekkan teori atau materi yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, saya harap Anda masih memperhatikan dan mendengarkan dengan baik ya semua penjelasan saya pada video ini. Anda pahami tersebut, kuncinya 5 kunci tadi, kemudian dasar-dasarnya pada awal-awal video, pengertian dan tekanan dan guncangan yang mana Anda perhatikan dan pahami kuncinya, kemudian baru perhatikan grafik ini agar Anda mengerti. Oke, mendekati detik 00 kita siap-siap ya ke guncangan ke atas. Guncangan ke atas sell. Oke. Apa? Jadi seperti itu teman-teman ya. Ingat kuncinya, jika tekanannya ke atas atau ke bawah namun terdapat guncangan misalkan ke atas seperti ini, jadi kita harus open posisi sell ya tepat detik 00 seperti yang saya lakukan tadi ya. Seperti itu. Itulah kenapa saya sarankan yang untuk open posisi di detik 00, karena seperti tadi teman-teman, Anda perhatikan di detik-detik akhirnya ada guncangan kan. Jadi bayangkan saja jika kita tadi kan ada tekanan, kita tadi open posisi buy tadi kan, sebab tadi ada tekanan ke atas. Nah, kita open posisi buy, namun di akhir detik ternyata ada guncangan ke atas. Itu menandakan grafik akan terbentuk candle yang turun ya, atau candle merah. Akhirnya kita loss kan. Nah, seperti itulah kenapa harus saya sarankan untuk open posisi detik 00, dan bisa Anda lihat kita profit. Mantap sekali. Oke, kita all in saja ya. Seperti inilah enaknya all in ya. Sekali profit langsung $1.440 teman-teman. Tapi ini saya tidak sanjurkan ya. Untuk strateginya saya anjurkan, namun untuk teknik all in ini tidak teman-teman ya, sebab ini sangat beresiko. Sebab teknik all in ini kita harus open posisi dengan seluruh saldo yang kita miliki ya. Seperti saya tadi saldo $800 dan kita open posisi $800. Untung saja teman-teman. Syukur alhamdulillah ya kita profit, jadi sekarang menjadi 1.440. Oke, perhatikan lagi teman-teman ya, guncangannya ke bawah ya. Kita open posisi bawah. Oh, kita terkena gocekan teman-teman. Seharusnya tadi saya open posisi buy di bawah, tepat di bawah candle merah ya. Namun tepat di detik 00 tadi kita terkena gocekan ya guys. Saya telah open posisinya, tetapi tidak apa-apa sebab kan tidak jauh dari detik 00 teman-teman. Jika didetikan ya hanya berbeda sedikit lah itu ya. Jadi kita harus tetap percaya diri teman-teman, harus profit ya. Jika ini loss, luar biasa. Kita pun posisi 1.440 ya.
Untuk teknik all-in-nya tidak saya anjurkan, namun untuk strateginya sangat saya anjurkan ya. Teknik all-in ini jika Anda sudah benar-benar mengerti saja, maka gunakanlah teknik all-in ya. Jika belum ya tidak usah, sebab berbahaya teman-teman. Oke, kita perhatikan teman-teman. Yaps. Detak jantung saya mulai normal kembali ya. Kita profit 2.592 dolar. Oke. Cukup ya, all-in-nya cukup. Tadi hanya sekedar uji coba ya. Sekedar uji coba saja. Sekarang kita open posisi normal kembali ya. Oke, Anda perhatikan teman-teman. Marketnya atau grafik membentuk support baru nih, saya tandai. Dan untuk resisten juga dia membentuk resisten baru. Kenapa? Kenapa? Oke, tunggu sebentar ya. Kenapa resisten dan supportnya bisa berubah seperti itu? Ya, seperti yang saya katakan pada video sebelumnya, penyebab terjadinya perubahan resisten dan support seperti ini itu disebabkan karena adanya perubahan trendline ya teman-teman ya. Karena adanya perubahan trendline sehingga support dan resisten bisa berubah. Resisten bisa lebih tinggi atau bisa lebih rendah. Namun support juga bisa lebih tinggi dan lebih rendah. Dan ini sudah saya buat ya resisten dan support barunya. Jadi support dan resisten yang lama tidak usah digunakan lagi teman-teman. Yang kita gunakan adalah resisten dan support yang baru ini ya. Oke, perhatikan. Oke, ini. Nah, ini tekanan tuh. Nah, ini guncangan. Nah, kita open posisi buy. Saya open posisi mendekati titik 00 ya. Kemudian saya akan open posisi lagi 2.000 dolar ya. Oke, salah. 2.000. Oke, ini detik 00 ya nih ya. Tunggu sebentar. Guncangan ke bawah. Oke, pas. Yaps. Jadi kenapa sih open posisi 259 buy? Dan saya tadi bisa Anda perhatikan open posisinya sebelum detik 00. Itu untuk membuktikan kepada Anda semua ya, untuk meyakinkan bahwa tidak hanya detik 00, namun mendekati detik 00 juga bisa ya, menggunakan strategi tekanan candlestick ini open posisi. Maksudnya open posisi dekat detik 00 itu tidak apa-apa. Sementara kunci dan teorinya Anda sudah paham. Kunci dan teorinya tadi sudah saya jelaskan. Oke, kita profit ya. Profit 466,20 dolar. Profit terbukti bukan? Kemudian untuk yang 2 dolar, kenapa saya open posisi buy? Ini tadi open posisi buy-nya tepat detik 00 dan ada guncangan ke bawah. Dan jika ada guncangan ke bawah seperti teori yang saya berikan, kita harus open posisi buy. Sehingga saya open posisi buy dan kita profit 3.600. Oke. Profit ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Saya harap Anda memperhatikan dan mendengarkan ya dengan baik penjelasan yang saya jelaskan ini, yang saya ucapkan kalimat demi kalimat ya. Di sini tidak ada yang saya sembunyikan dan tidak ada yang saya rahasia-rahasiakan. Saya pernah seperti Anda, bingung seperti Anda, tidak mengetahui apa-apa seperti Anda, ingin belajar, ingin memilih mentor, ya, melihat video edukasi namun tidak diberikan alasan-alasan sebenarnya. Nah, kemudian ingin membeli strategi namun harganya mahal. Saya pernah seperti itu. Itu makanya setelah saya bisa membaca grafik ya, saya membagikannya secara gratis saja, tidak ada rahasia-rahasia, tidak ada biaya-biaya teman-teman. Santai saja, dia tidak perlu khawatir. Jadi kenapa di sini saya open posisi buy ya? Bisa Anda perhatikan tadi ada guncangan ke bawah. Guncangan ya, bukan tekanan. Kemudian untuk supportnya terlampaui ya, atau grafiknya membentuk support. Melewati support maksudnya, maaf. Dan di sini dia setelah candle ini candle ini maksudnya dia akan membentuk candle hijau teman-teman ya. Prediksi kita.
Oke, tunggu sebentar teman-teman ya. Tadi prediksi saya ini akan membentuk candle hijau. Seharusnya ini candlenya naik, tetapi kenapa dia bisa membentuk candle merah ya? Jadi kita loss tadi. Oke, tunggu sebentar ya. Beri saya waktu. Sepertinya ada kejanggalan ya di sini. Dia seharusnya membentuk candle hijau. Tetapi kenapa di sini dia membentuk candle merah sehingga kita pun loss, teman-teman. Oh, sebentar ya. Saya melakukan analisa sebentar ya. Tunggu sebentar, beri saya waktu. Seperti ada kejanggalan ya. Oh, oke. Yaps. Sudah kita ketahui kesalahannya di mana. Tunggu sebentar. Saya harus kompensasi ya, sebab $1000 juga akan loss. Saya akan kompensasi pada detik 00 ya di sini. Oke. Oke teman-teman, jadi kenapa tadi kita loss ya? Prediksi saya tadi seharusnya dia membentuk candle hijau teman-teman, dan ternyata dia malah membentuk candle merah. Prediksi saya tadi harusnya kita profit tiga-tiganya tadi $1000, $500 dan $300 ya. Lupa saya sekitar itu. Harusnya kita profit dan candle tersebut harus membentuk candle hijau. Namun yang terbentuk candle merah sehingga kita loss. Itu kenapa penyebabnya teman-teman. Tadi saya sempat berpikir ya bahwa ada kejanggalan, ada kelicikan ya, namun saya yang salah teman-teman. Saya yang salah, ternyata di sini kita terjadi perubahan tren ya teman-teman. Perubahan tren dan info tambahan juga ya. Menggunakan strategi tekanan candlestick ini jangan open posisi pada saat perubahan tren ya. Oke, kita profit. Jangan open posisi pada saat perubahan tren. Jadi kenapa? Seperti tadi teman-teman, strategi tekanan candlestick ini rentan ya terhadap tren ya, terhadap perubahan tren. Jadi tidak boleh ya, itu pantangannya, tidak boleh open posisi pada saat market sedang mengalami perubahan tren ya. Seperti tadi loss, tadi sudah kita ketahui, padahal tadi sempat berpikir bahwa ada kejanggalan teman-teman, ada kelicikan ya, namun saya yang salah dan sudah kita temui kesalahan di mana tadi pada saat kita open posisi pada saat perubahan tren ya, sehingga kita loss. Jadi itulah alasan kenapa tadi kita loss. Semuanya saya beritahu teman-teman, jadi Anda tidak perlu khawatir ya. Di sini semuanya saya jelaskan, tidak ada yang saya sembunyikan ya, karena seperti yang saya katakan, saya juga pernah seperti Anda ya. Maka dari itu semuanya saya beritahu di sini ya. Oke, saya open posisi buy sini. Oke, jadi inilah support yang terbaru teman-teman ya. Ini support yang terbaru. Jadi gini caranya, bagaimana cara mengetahui jika market sudah selesai mengalami perubahan trennya. Jadi seperti ini, kita cari momen seperti ini tadi ada guncangan ke bawah teman-teman ya, detik akhir, sehingga saya melakukan open posisi buy. Jadi cara mengetahui apakah market tersebut sudah selesai mengalami perubahan trennya bagaimana. Jadi seperti ini, kita harus open posisi terlebih dahulu ya, menggunakan strategi tekanan ini. Tetapi open posisi harus sesuai teori teman-teman ya, harus sesuai teori yang sudah saya berikan tadi. Nah, dan jika kita profit ya, misalkan ini open posisi buy, ini profit nih, ini profit ya misalkan. Nah, jadi kita bisa menggunakan strateginya lagi. Itu artinya market sudah selesai mengalami perubahan tren. Bisa dilihat di sini kita profit ya. Oke, jadi inilah support terbarunya. Jadi ini bisa kita gunakan ya, support ini bisa kita gunakan dan kita bisa konsentrasi kembali ya teman-teman. Ingat, jangan open posisi pada saat perubahan tren ya. Jadi Anda tidak perlu khawatir, semuanya saya beritahu di sini ya. Tidak ada yang saya sembunyikan. Selama Anda memperhatikan dan mendengarkan dengan baik, maka Anda akan mengerti. Itu saja kuncinya ya. Pahami pengertian-pengertian tadi, dasarnya, kemudian teorinya Anda pahami ya, baru perhatikan grafik.
Oke, siap-siap teman-teman. Kita perhatikan guncangan ke bawah, ke atas, ke bawah lagi. Oke, seperti itu guncangannya, dia patah-patah dan bentuk candle-candle tebal seperti itu tuh. Ups, kita telat ya. Tadi guncangannya ke bawah. Harusnya kita open posisi by detik 00, namun kita telat. Tidak apa-apa, kita tunggu momen selanjutnya, santai saja ya. Di sini kita sudah profit kok, jadi santai saja. Oke, sampai besar agar Anda jelas nih. Nah, itu dia. Tuh guncangan nih, guncangan lebih banyak guncangan ya pada market ini. Tekanannya jarang. Oke, ini perhatikan nih, guncangannya ke atas ya. Dari tadi ke atas, selalu ke atas. Artinya kita harus open posisi sell, namun kita tunggu momennya di mana? Di detik 00 ya. Oke, guncangan ke atas, bisa Anda perhatikan sekarang ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas. Oke. Panasnya sangkat, oke. Kita open posisi sell $1000 sebanyak 4 kali ya. Jadi kenapa saya di sini open posisi sell, teman-teman? Sebab tadi tekanannya tidak ada ya, tekanannya hanya sedikit pada awal-awal pembentukan candle saja, namun guncangannya ya dari pertengahan pembentukan candle hingga akhir dia membentuk guncangan ke atas selalu ke atas. Itu artinya jika guncangan ke atas kita harus open posisi sell, seperti teori teman-teman, ingat teori atau 5 poin penting tadi Anda perhatikan. Sesuai itu ya. Jadi kita open posisi sell. Oke nih, saya pasrah ya, detak jantung saya mulai tidak normal. Oke, kita buktikan ya. Wops. Izinkan saya tertawa ya. Kita profit teman-teman. Oke, sekarang bisa Anda perhatikan kita profit yang luar biasa. Lihat, saldo saya sudah mencapai $7.493,72 dan modal saya tadi hanya sebesar $8. Luar biasa ya. Jadi kita stop dulu, sudah mencapai target ya, sudah stop dulu, berhenti dulu. Jadi seperti itulah materi dan praktek dari strategi tekanan candlestick ini. Saya harap Anda memperhatikan dari awal video hingga sekarang dan mendengarkan juga semua penjelasan kalimat demi kalimat yang saya ucapkan ya. Saya akhiri, saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kalimat. Salam profit dari saya dan sampai jumpa.